Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Maka setelah ragu-ragu sejenak, kemudian ia telah memutar arahnya dan berlari ke asalnya semula, yaitu tepi pantai, tetapi Mahisa Dharma sudah tidak dilihatnya. Ditanyakannya kepada nelayan yang ada di sekitar tempat itu, barulah Prawana mengetahui bahwa Mahisa Dharma bermalam di rumah seorang nelayan di pedukuhan di pesisir pantai tersebut. Maka Prawana terus membayangi pemuda itu. Di saat itu, memang Prawana tidak mau memperlihatkan dirinya, karena ia hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Mahisa Dharma. Begitu pula waktu Mahisa Dharma pamitan kepada tuan rumah tempat ia bermalam, Prawana tetap mengikuti anak muda itu, sampai ia bisa menyaksikan betapa Mahisa Dharma digoda oleh Anjani. Dan di saat Mahisa Dharma hampir tidak berdaya sama sekali, barulah Prawana turun tangan. Mendengar keterangan Prawana, Mahisa Dharma telah berkata kurang senang. Mengapa paman tidak turun tangan menolongiku sebelum aku diracuni oleh gadis cabul itu? Prawana tertawa, justru aku hendak melihat sampai di mana kau bisa menguasai dirimu. Dan setelah melihat bahwa kau benar-benar tidak berdaya dan akan jatuh dalam cengkeraman tangan gadis montok cabul itu, aku segera turun tangan. Yang terpenting, bukankah sekarang kau tidak mengalami suatu kerugian apapun juga? Jawab Prawana senang mengerjain seorang Mahisa Dharma. Mahisa Dharma tertawa dan meneruskan makannya. Setelah selesai, mereka bersiap-siap akan meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika mereka akan menaiki undakan anak tangga, waktu itu mereka mendengar suara langkah kaki di ruangan atas. Prawana tertawa dingin. Gadis montok cabul itu muncul lagi, bisik Prawana ke Mahisa Dharma yang terhenti langkahnya seketika, dan dugaan Prawana memang tepat. Belum selesai perkataannya, di saat itu di atas undakan anak tangga terlihat sesosok tubuh, nenek binal bertubuh gadis muda yang bernama Anjani itu, muncul dengan muka yang merah padam, disertai oleh suara bentakannya, "Tua bangka mau menang sendiri. Tinggalkan pemuda tampan itu untukku." Ha, enak saja kau bicara. Coba kau tanya kepada bocah ini, apakah ia bersedia ditinggal bersamamu? Jika memang dia menghendaki begitu, aku tentunya tidak berdaya apa-apa. Itu menunjuki ia lebih senang berpelukan hangat denganmu di ruangan penuh kebinalan dan kebuasan ini. Sahut Prawana seenaknya. Mendengar godaan Prawana, muka Mahisa Dharma jadi berubah merah lagi karena malu. Telah berkata dengan suara yang penuh kemarahan kepada Anjani, "Kau nenek cabul berwujud gadis muda penuh birah dan binal. Benar-benar sangat jahat tindakanmu yang hendak mencelakain aku yang awalnya sangat menghormati dan ingin membantu kesusahanmu." Dan tanpa menunggu selesai kata-katanya, Mahisa Dharma telah melompat ke atas dengan gerakan yang ringan. Sekarang ia sudah tidak terpengaruh obat pelemas otot yang pernah diminumnya, maka ia bisa bergerak dengan lincah dan tenaganya juga telah pulih kembali. Itulah sebabnya Mahisa Dharma bisa bergerak lincah, bahkan waktu tubuhnya tiba di hadapan nenek-nenek genit itu, tangan kanannya telah bergerak melancarkan serangan. Anjani mengelak sambil berseru, "Kakang Mahisa, kau tidak tahu diuntung, diberi yang enak, yang bikin nikmat dan nyaman malah tidak mau." Dan Anjani telah menangkis serangan Mahisa Dharma berikutnya. Gerakan yang dilakukan Anjani juga bukan gerakan yang ringan, karena ia melancarkan serangan dengan disertai tenaga dalamnya yang kuat, tetapi kini Mahisa Dharma telah pulih semangat dan tenaganya, ia bisa memberikan perlawanan yang gigih. Dalam sekejap mata puluhan jurus telah dilewati. Prawana hanya tertawa hahaha menyaksikan pertempuran itu. "Nenek-nenek cabul, mengapa kau sambil bertempur tidak membuka juga pakaianmu, agar mataku si tua yang lamur ini dapat menikmati keindahan bentuk tubuhmu?"
Olok Prawana senyum-senyum, muka Anjani jadi merah padam mendengar ejekan Prawana. Dengan berseru nyaring dia menyerang Mahisa Dharma bertubi-tubi. Mahisa Dharma jadi sibuk mengelakkan diri ke sana kemari. Tetapi bertempur beberapa jurus lagi, Prawana telah melompat sambil ikut melancarkan serangan. Gadis cabul seperti kau yang tidak tahu malu memang harus dibuat cacat, dan kini aku tidak akan melepaskan kau dalam keadaan utuh dan sehat, lihatlah serangan. Teriak Prawana kesal, benar-benar Prawana telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Anjani memiliki kepandaian yang tinggi, ia tidak jeri menghadapi Prawana maupun Mahisa Dharma. Tetapi dikeroyok berdua seperti itu, Anjani agak terdesak, malah ia telah menyadarinya, jika ia memaksakan diri untuk memberikan perlawanan terus, niscaya dirinya yang akan berhasil dirubuhkan oleh kedua lawannya. Karena Mahisa Dharma memiliki kepandaian yang tinggi, walaupun pemuda ini sangat kurang pengalaman, namun ia memiliki ilmu yang aneh dan hebat, serta tenaga dalam yang sangat kuat. Sedangkan Prawana merupakan tokoh tua sakti yang memiliki kepandaian sulit diukur. Maka setelah bertempur beberapa jurus lagi, akhirnya Anjani mengambil keputusan untuk menyingkir. Dengan gencar ia melancarkan serangan-serangan mematikan kepada Prawana dan Mahisa Dharma. Waktu kedua orang itu mundur menjauhi diri dari serangan-serangannya, Anjani telah mempergunakan kesempatan itu untuk menjejakkan kakinya. Tubuhnya melompat menjauhi diri dari kedua lawannya dan dengan gesit ia telah berlari keluar dari rumah itu. Prawana dan Mahisa Dharma tidak mengejar. Orang tua itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak. Keduanya kemudian meninggalkan rumah itu juga untuk melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya ke arah timur, arah mereka akan pergi. Mereka merasa senang dengan melakukan perjalanan berdua. Jadi tidak kesepian dan bisa bercakap-cakap selama dalam perjalanan. Dan pakaian serta keadaan Prawana, yang mengenakan pakaian dari kulit binatang buas yakni kulit harimau, dengan sebagian tubuhnya terbuka, telah menarik perhatian dari orang-orang yang berjumpa dengan mereka. Namun Prawana tidak memperdulikannya, malah tidak acuh waktu Mahisa Dharma menganjurkannya beberapa kali agar Prawana membeli seperangkat pakaian biasa untuk mengganti pakaiannya yang agak luar biasa itu. Mereka melakukan perjalanan ke arah timur, dan setiap singgah di sebuah pedukuhan atau kota, keadaan Prawana menarik perhatian penduduk setempat, tetapi mereka hanya menganggap bahwa Prawana sebagai orang yang kurang waras pikirannya. Sering juga Mahisa Dharma dan Prawana bentrok dengan jago-jago setempat, termasuk buaya-buaya darat di kota-kota yang mereka singgahi. Tetapi buaya-buaya darat yang mencari-cari urusan dengan mereka mana bisa menandingi mereka, umumnya hanya 1-2 gebrakan saja. Prawana menghajar habis-habisan buaya-buaya darat itu. Mahisa Dharma sendiri gembira bisa berkelana di alam bebas dan menyaksikan keramaian. Sekarang ia bisa bebas merantau melakukan perjalanan di tempat ramai, maka kegembiraan yang dimilikinya jauh melebihi kegembiraan Prawana. Yang menguntungkan Mahisa Dharma, ia jadi memperoleh tambahan pengalaman. Sebab Prawana sebagai tokoh sakti yang berpengalaman, banyak menceritakan pada Mahisa Dharma perihal kehidupan orang-orang rimba persilatan.